Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akma Hermawan dengan NPM 212151062 dari program studi pendidikan matematika kelas 2021B. Pada video kali ini masih sama, yaitu membahas hakikat komunikasi matematis dan gaya berpikir. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Deddy Nurjamil. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai komunikasi matematis. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai gaya berpikir. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari gaya berpikir. Gaya berpikir ini ada tiga pendapat mengenai pengertian gaya berpikir ini. Pendapat yang pertama yaitu menurut Anthony Jagors. Menurut beliau, gaya berpikir adalah suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak. Yang kedua, menurut Steinberg dalam Suntalk, gaya berpikir merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya berpikir terbagi menjadi dua subkata, yaitu gaya dan berpikir. Gaya diartikan sebagai kesanggupan untuk berbuat, sedangkan berpikir adalah cara yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah kesanggupan untuk berbuat menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah suatu cara atau proses yang dipilih untuk menggunakan kemampuan dalam memadukan antara menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak sehingga sanggup untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima. Nah, gaya berpikir memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk mengolah informasi dalam pikiran yang berhubungan dengan kepribadian dan cara berinteraksi dengan lingkungan, serta beradaptasi untuk mendapatkan informasi baru. Dalam hal ini, memungkinkan siswa dapat memperoleh strategi untuk berpikir terkait dengan penyelidikan, pengolahan informasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam gaya berpikir. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi berdasarkan konsepsi tentang objek atau wujud yang dibedakan menjadi persepsi konkret dan persepsi abstrak. Persepsi konkret yaitu memungkinkan seseorang untuk memahami dan secara mental menunjukkan data melalui pengamatan langsung dan menggunakan indera fisik. Seseorang dapat melihat secara nyata melalui indera fisiknya, seperti penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, dan pendengaran. Yang kedua, persepsi abstrak. Persepsi ini memungkinkan seseorang untuk memahami, menyusun, dan memvisualisasikan. Melalui kemampuan berpikir, seseorang juga dapat melihat dan memahami mengenai yang tidak terlihat dan tidak terbentuk secara indera fisiknya. Faktor yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan pengaturan. Kemampuan pengaturan ini ada yang secara sekuensial atau linear dan secara acak atau non-linear. Secara sekuensial atau linear
mengarahkan pikiran seseorang untuk memahami dan mengatur informasi secara linear, langkah demi langkah. Sekuensial cenderung memiliki dominasi otak kiri dikarenakan berpikir menggunakan otak kiri, bersifat logis, sekuensial, linear, dan rasional. Yang kedua yaitu secara acak atau non-linear. Sifat ini atau kemampuan pengaturan secara acak ini memungkinkan pikiran seseorang untuk memahami dan mengatur informasi secara non-linear dan banyak cara. Sifat ini biasanya termasuk dalam dominasi otak kanan, yang cara berpikirnya bersifat acak atau tidak teratur. Nah, selanjutnya, gaya berpikir terdiri dari berbagai macam jenis. Macam-macam gaya berpikir diantaranya adalah yang pertama yaitu gaya berpikir menurut tindakannya. Yang kedua, gaya berpikir menurut identifikasi gaya berpikir favorit seseorang melalui bahasa yang mereka gunakan dan melalui bahasa tubuh. Kategori yang ketiga yaitu identifikasi gaya berpikir menurut informasi yang didapat. Nah, gaya berpikir menurut tindakannya ada 4. Ini menurut Sri-Milya Milvayeti. Yang pertama yaitu ada gaya impulsif. Gaya berpikir impulsif adalah kecenderungan gaya belajar dan berpikir bertindak cepat dan secara tiba-tiba. Gaya berpikir impulsif cenderung spontan, cepat, dan menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan mengakurasi suatu jawaban. Peserta didik yang impulsif perlu mengembangkan kemampuannya untuk berpikir dulu sebelum memberi respon, memahami terlebih dahulu informasi yang diterimanya, dan menyusun rencana untuk mengendalikan impulsivitasnya. Peserta didik yang impulsif seringkali lebih banyak melakukan kesalahan daripada siswa bergaya reflektif. Yang kedua, gaya berpikir menurut tindakannya yaitu ada gaya reflektif. Gaya berpikir reflektif adalah gaya belajar siswa yang menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Peserta didik yang memiliki gaya berpikir reflektif lebih memungkinkan mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks, dan memecahkan problema dalam membuat keputusan. Yang ketiga ada gaya mendalam. Gaya berpikir mendalam adalah sejauh mana siswa mempelajari materi pelajaran dengan suatu cara untuk membantu mereka memahami makna materi tersebut. Peserta didik yang menggunakan gaya berpikir mendalam ini lebih memungkinkan untuk secara aktif memahami apa-apa yang mereka pelajari dan memberi makna ada apa yang perlu untuk diingat. Dan yang terakhir yaitu adalah gaya dangkal. Gaya dangkal adalah sekadar mencari apa-apa yang perlu untuk dipelajari. Gaya dangkal tidak dapat mengaitkan apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Peserta didik yang menggunakan gaya berpikir dangkal seringkali hanya mengingat informasi dan bersikap pasif. Yang kedua ada gaya berpikir yaitu identifikasi gaya berpikir favorit seseorang melalui bahasa mereka gunakan dan melalui bahasa tubuh. Ini menurut Andy Green. Ada 3 ya dalam identifikasi gaya berpikir favorit ini. Yang pertama gaya berpikir visual. Gaya berpikir visual digunakan oleh orang yang berpikir sambil membuat gambar-gambar di kepala. Sekitar 35% populasi masuk ke dalam kategori ini. Mereka
Mereka cenderung menggunakan kata-kata, "Dapatkah Anda memperlihatkannya kepada saya?" Itu ide cemerlang. Saya bisa membayangkannya dan sangat jelas bagi saya. Yang kedua, ada gaya berpikir auditori. Gaya berpikir auditori digunakan oleh mereka yang suka mendengar cara Anda mengucapkan sesuatu, baik itu kedalaman suara, laju bicara, warna suara, dan intonasi dari suara Anda sangatlah penting dalam komunikasi. Sekitar 25% dari populasi masuk ke dalam kategori ini. Bahasa mereka didirikan oleh frase-frase seperti, "Didengar oke bagi saya, beritahu saya apa yang bisa hal tersebut lakukan, saya tidak suka mendengarnya, dan kedengarannya bagus." Yang ketiga yaitu ada gaya berpikir kinetik. Gaya berpikir kinetik digunakan oleh orang yang suka mendapatkan informasi dari sentuhan, naluri firasat, dan barangkali melalui jerawat. Sekitar 40% populasi masuk ke dalam kategori ini. Bahasa mereka didirikan oleh frase-frase seperti, "Ini terasa pas, saya perlu menjelaskan secara detailnya. Ini menyentuh perasaan saya, dan saya bisa memahaminya." Kategori yang ketiga yaitu identifikasi gaya berpikir menurut informasi yang didapat. Ini menurut Muhammad Yunus. Identifikasi gaya berpikir menurut informasi yang didapat ini ada 4. Yang pertama, berpikir sekuensial konkret. Gaya berpikir sekuensial konkret mendasarkan diri pada realitas serta memproses informasi dengan cara teratur, urut, dan linear. Tipe ini menganggap realitas adalah apa yang dapat diserap melalui panca indera. Gaya berpikir ini memproses informasi secara tahap demi tahap, berusaha sampai sempurna, dan belajar sambil praktik. Seseorang yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret berbakat menjadi pengatur yang perfeksionis. Yang kedua, ada berpikir sekuensial abstrak. Berpikir sekuensial abstrak suka dengan dunia teori, pikiran yang abstrak, berpikir konseptual, dan menganalisis informasi. Orang dengan gaya ini mudah mengetahui apa yang penting seperti poin-poin utama dan data yang signifikan sehingga berpotensi menjadi filsuf dan ilmuwan peneliti yang hebat. Yang ketiga yaitu berpikir acak konkret. Gaya berpikir acak konkret menggunakan cara berpikir divergen, berwawasan luas, dan suka bereksperimen seperti pada sekuensial konkret yang mendasarkan diri pada realitas tetapi cenderung melakukan pendekatan dengan coba-coba. Oleh karena itu, gaya berpikir tipe ini sering membuat lompatan intuitif yang sangat diperlukan untuk menciptakan pemikiran kreatif sejati. Yang keempat, ada berpikir acak abstrak. Gaya berpikir acak abstrak mengatur informasi melalui refleksi, berkembang pesat dalam lingkungan yang tidak terstruktur, dan berorientasi kepada manusia. Tipe ini dapat mengingat dengan baik jika informasi dibuat sesuai kesukaannya, dan merasa sangat dibatasi jika ditempatkan dalam lingkungan yang sangat terstruktur. Orang yang memiliki gaya acak abstrak adalah pemikir global yang spontan dan cenderung menggunakan perasaan yang menjadi bagian utama dunianya. Nah, dalam video kali ini yang akan dibahas secara mendalam yaitu mengenai macam-macam gaya berpikir, yaitu gaya berpikir reflektif. Gaya berpikir reflektif adalah proses dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dan yang sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi,
menyimpulkan dan memutuskan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang diberikan. Gaya berpikir reflektif memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan gaya berpikir yang lainnya. Karakteristik gaya berpikir reflektif menurut Budi, Hamilton, dan Scott adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleksi sebagai analisis retrospektif atau mengingat kembali, atau dalam artian kemampuan untuk menilai diri sendiri. Guru dalam pendekatan retrospektif ini dapat merefleksikan pemikirannya untuk menggabungkan pengalaman sebelumnya dan bagaimana dari pengalaman tersebut berpengaruh dalam praktek mengajar di kelas. Yang kedua, refleksi sebagai proses pemecahan masalah. Dalam artian kesadaran tentang bagaimana seorang belajar. Diperlukannya mengambil langkah-langkah untuk menganalisis dan menjelaskan masalah sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, refleksi kritis pada diri. Dalam artian mengembangkan perbaikan diri secara terus-menerus. Pada refleksi kritis dapat dianggap sebagai proses analisis, mempertimbangkan kembali dan mempertanyakan pengalaman dalam konteks yang sangat luas dari suatu permasalahan. Dan yang keempat, refleksi pada keyakinan dan keberhasilan diri. Keyakinan lebih efektif dibandingkan dengan pengetahuan dalam mempengaruhi seseorang pada saat menyelesaikan tugas maupun masalah. Selain itu, keberhasilan merupakan peran yang sangat dalam menentukan praktik dari kemampuan berpikir reflektif. Selanjutnya ada komponen-komponen dari gaya berpikir reflektif. Komponen dari gaya berpikir reflektif menurut Kusumaningrum itu ada 5. Yang pertama ada recognize or felt difficulty problem, atau mengenali atau merasakan kesulitan suatu masalah. Nah, pada komponen ini, siswa mengenali adanya permasalahan dan mengidentifikasikannya. Yang kedua adalah location and definition of the problem, artinya membatasi dan merumuskan masalah. Pada komponen ini, itu dituntun siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga ada suggestion of possible solution, artinya mengajukan beberapa kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan. Pada komponen ini, siswa mengembangkan berbagai kemungkinan dari solusi untuk memecahkan masalah yang telah dibatasi dan dirumuskan tersebut. Yang keempat adalah rational elaboration of an idea, artinya mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada komponen ini, siswa memikirkan dan merumuskan penyelesaian masalah dengan mengumpulkan data-data pendukung. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu test and formation of conclusion, artinya melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan masalah dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan membuat kesimpulan. Menurut John Dewey, proses berpikir reflektif yang dilakukan oleh individu akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, individu merasakan problem. Yang kedua, individu melokalisasi dan membatasi pemahaman terhadap masalahnya. Yang ketiga, individu menemukan hubungan-hubungan masalahnya dan merumuskan hipotesis pemecahan atas dasar pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang keempat, individu mengevaluasi hipotesis yang ditentukan apakah akan menerima atau menolaknya. Dan
yang terakhir, individu menerapkan cara pemecahan masalah yang sudah ditentukan dan dipilih kemudian. Hasilnya, apakah ia menerima atau menolak kesimpulannya? Berikut ada tahap-tahap dari berpikir reflektif menurut King dan Kirchner. Dalam tahap berpikir ini, itu ada 7 tahap yang terbagi ke dalam 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase berpikir reflektif yang terdiri dari tahap pertama, ketahui batasan atau mengetahui keterbatasan dalam pengamatan konstruksi tunggal. Apa yang diamati orang adalah benar, perbedaan yang tidak disadari. Tahap yang kedua yaitu ketahui benar dan salah, atau untuk mengetahui 2 kategori jawaban benar dan salah. Jawaban benar dikatakan memiliki pengetahuan baik, dan jawaban salah dikatakan memiliki pengetahuan yang kurang. Perbedaan bias diselesaikan melalui penambahan informasi yang lebih lengkap. Tahap yang ketiga yaitu telah dicapai dan pasti, atau pada beberapa wilayah pengetahuan tertentu telah dicapai di wilayah lain. Untuk sementara telah pasti keyakinan pribadi dapat diketahui. Nah, untuk fase yang kedua yaitu ada fase berpikir refleksi kuasi, yang mana pada fase ini ada 4 tahap, yaitu ada pengetahuan tidak dikenal, atau pengetahuan tidak dikenal dalam beberapa konsep kasus spesifik dapat menyebabkan generalisasi abstrak tidak pasti. Pembenaran dari pengetahuan memiliki diferensiasi yang buruk. Yang kelima adalah pengetahuan tidak pasti, atau pengetahuan tidak pasti harus dipahami dalam konteks tertentu. Dengan demikian, pembenaran spesifik konteks pengetahuan dibatasi oleh sudut pandang orang yang tahu. Yang keenam yaitu adalah membandingkan bukti. Pengetahuan tidak pasti, tapi dibangun dengan membandingkan bukti, dan pendapat dari sisi yang berbeda serta konteksnya. Dan tahap yang terakhir yaitu bersifat sementara. Pengetahuan adalah hasil dari suatu proses penyelidikan yang sistematis. Prinsip ini setara dengan prinsip umum di seluruh ranah. Pengetahuan bersifat sementara. Selanjutnya ada kriteria dari gaya berpikir reflektif menurut Roger. Yang pertama, refleksi adalah proses bermakna yang memindahkan pembelajar dari suatu pengalaman ke pengalaman selanjutnya dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungannya dengan pengalaman dan ide yang lain. Yang kedua, refleksi adalah cara berpikir yang sistematik, tepat disiplin dengan akar-akarnya dalam penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, refleksi pasti terjadi dalam masyarakat dalam interaksi dengan yang lain. Dan yang terakhir, refleksi memerlukan sikap yang menilai pribadi dan pertumbuhan intelektual dari seseorang dan orang yang lain. Nah, selanjutnya ada sumber asli dari gaya berpikir reflektif. Menurut Dewey dalam Choi mengungkapkan 3 sumber asli yang wajib dalam gaya berpikir reflektif. Yang pertama adalah curiosity atau keingintahuan. Curiosity merupakan keingintahuan seseorang akan penjelasan fenomena-fenomena yang memerlukan jawaban, fakta secara jelas, serta keinginan untuk mencari jawaban sendiri terhadap soal yang diangkat. Yang kedua adalah suggestion atau saran. Suggestion merupakan ide-ide yang dirancang oleh siswa
akibat pengalamannya. Cara yang diberikan haruslah beraneka ragam dan mendalam. Dan sumber yang ketiga adalah order lines atau keteraturan. Dalam order lines, siswa dituntut harus mampu merangkum ide-idenya untuk membentuk satu kesatuan. Nah, berikut ada salah satu contoh soal yang dapat mengajak siswa untuk berpikir reflektif. Febri, Kiki, dan Imam mendapatkan tugas dari sekolah untuk merakit generator listrik sederhana yang tersusun oleh minimal 5 buah baterai. Terdapat 2 jenis baterai yang harus digunakan yaitu alkalin dan everready. Febri membeli 3 buah baterai alkalin dan 2 buah baterai everready di toko Paluki dengan harga 28.000. Sedangkan Kiki membeli 2 buah baterai alkalin dan 4 buah baterai everready dengan harga 32.000 di toko yang sama. Berapa buah baterai alkalin dan everready yang bisa dibeli Imam jika ia hanya mempunyai uang sebesar 33.000 dan ingin membeli 1 meter kabel listrik seharga Rp2.000? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.